Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. 100 ml larutan asam asetat. Asam asetat adalah CH3COH. Dia diawali dengan kata asam, berarti dia adalah sebuah asam. Oke. Kemudian dimasukkan larutan NaOH 0,2 molar. NaOH 0,2 molar. Belakangnya ada OH, berarti ini adalah basa. Nah, yang mana setiap suatu sistem ketika ada dua larutan dicampurkan, maka dia akan menghasilkan larutan yang baru. Untuk itu kita perlu untuk melihat reaksi yang terjadi sebenarnya apa. Gitu ya. Kemudian kita buatkan reaksinya dia. Oh, ternyata reaksinya dia adalah CH3COH tambah NaOH itu menghasilkan NaCH3COO tambah H2O. Kalau kamu lupa ini seperti apa, coba kamu pelajari lagi tentang reaksi asam basa yang bagian penetralan. Kita sudah pernah mempelajari itu. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya dia adalah berapa molaritas asam asetat yang semula? Berapa molaritas ini jika pH yang dihasilkan ketika mereka berdua dicampurkan adalah 5? Oke, harapannya sampai di sini jelas ya nak ya. Nah, apa tahap-tahap yang harus kita lakukan pertama sekali? Pertama adalah kita harus membuat reaksinya. Tadi kita sudah mengerjakan itu ya. CH3COH ditambah NaOH itu menghasilkan NaCH3COO ditambah dengan air. Nah, katanya menghasilkan larutan penyangga. Nah, apa larutan penyangga yang sudah pernah kita pelajari? Kita sudah pernah belajar bahwa larutan penyangga ini terdiri atas asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Nah, kita lihat dari reaksi ini. Reaksi ini terdiri atas asam lemah, kemudian basa lemah, dan menghasilkan garam dengan air. Nah, berarti larutan penyangga yang dia maksud adalah asam lemah dengan garamnya. Maksudnya gimana, Bu? Berarti pada akhirnya di sisanya nanti yang tersisa di sistem itu adalah asam lemah dengan garamnya. Oke, sampai sini jelas ya. Yang tersisa adalah asam lemah dengan garamnya. Nah, karena kita menggunakan istilah sisa dan yang diberikan ke kita adalah keadaan mula-mula, ini kan katanya 100 ml larutan asam asetat Ka-nya segini, 100 ml larutan NaOH molaritasnya segini, itu kan keadaan mula-mula. Ya kan? Nah, berarti kita perlu untuk masuk ke dalam konsep MBS. Udah ya? Untuk kita bisa tahu berapa sih sisa yang dihasilkan. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut ya. Bagaimana Bu kita bisa menentukan bahwa NaOH ini sudah pasti reaksi pembatasnya? Lah kan katanya dia menghasilkan larutan penyangga. Larutan penyangga berarti yang tersisa adalah asam lemah dengan garamnya. Berarti si NaOH inilah nanti yang benar-benar habis dan tidak tersisa lagi di akhirnya. Sampai sini paham ya? Nah, oke, kita sudah mengerti konsep larutan penyangga. Sekarang dia tanyakan berapa molaritas asam asetat yang semula. Kita bergerak dari mana? Kita bergerak dari keterangan pH yang sudah didapatkan. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa ketika yang berdua ini yang tersisa, maka dia akan menghasilkan suatu larutan penyangga. Dan larutan penyangga yang dihasilkan itu ber-pH 5. Bagaimana sih cara mencari pH larutan penyangga? Nah, mencari pH larutan penyangga ada dua kan nak ya. Ada yang untuk larutan penyangga basa dan ada larutan penyangga basa. Kalau dia basa dan yang asam. Kalau dia larutan penyangga asam, maka yang dicari adalah H+. Kalau dia larutan penyangga basa, maka yang dicari adalah OH-. Nah, Bu, bagaimana cara menentukan ini larutan penyangga asam atau larutan penyangga basa? Lihat siapa zat penyusun dari buffernya. Nah, di sini kita lihat buffernya disusun oleh asam lemah dengan garamnya. CH3COH dengan NaCH3COO. Asam lemah dengan garamnya, berarti dia adalah buffer asam. Nah, kalau dia buffer asam berarti yang dicari adalah H+-nya. Makanya kita menggunakan rumus yang ini. Sampai sini paham ya? Karena dia adalah buffer asam. Oke. Nah, sekarang
kita bergerak dari rumus yang ini. Sudah diketahui pH-nya segini. Nah, Bu, bagaimana sih cara tahu dari pH 5 menjadi H plus 10 pangkat minus 5? Aduh, kita sudah belajar ini dari awal-awal. Coba kalau misalnya kamu lupa, kamu pelajari lagi ya. Kamu lihat bagaimana cara penentuan pH di awal-awal. Kita sudah pernah mempelajari hal yang seperti ini. Nah, jadi kalau dia pH-nya 5, dia H plusnya adalah 10 pangkat minus 5. Oke, pindahkan di sini 10 pangkat minus 5. Ka-nya berapa? Ka-nya sudah diketahui. 10 pangkat minus 5. Taruh di sini. Nah, kemudian A dan G ini adalah mol asam, kemudian G ini adalah mol basa konjugasi. Nah, Bu, dari mana kita tahu mol asamnya? Nah, makanya kita tadi perlu untuk melakukan MBS di awal untuk tahu berapa mol asamnya pada keadaan sisa. Jadi yang kita gunakan di sini adalah mol pada keadaan sisa. Nah, mol asam pada keadaan sisa adalah seperti ini. Kemudian mol basa konjugasinya tahu dari mana, Bu? Nah, lihat garamnya. Garamnya molnya adalah sekitar 2 kali 10 pangkat minus 2. Ya kan? Nah, kemudian mol basa konjugasinya kita bisa cari tahu dari sini. Ini kita ionisasikan. Ketika kita ionisasikan dia menjadi Na plus ditambah dengan CH3COO minus. Kalau di sini 2 kali 10 pangkat minus 2, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, berarti ini juga 2 kali 10 pangkat minus 2 dan ini juga 2 kali 10 pangkat minus 2. Bu, yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah ini, mol basa konjugasi. Kalau kamu bingung, yang apa itu basa konjugasi? Pelajari lagi yang kita pernah belajar asam basa Bronsted-Lowry. Gitu ya, supaya kamu paham yang mana itu basa konjugasi. Jadi yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita operasikan, dapatlah molaritasnya sama dengan M. Oke, jika kamu masih bingung, kamu bisa chat saya secara pribadi.